gamers yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, di playlist NumPy ini, gue mau bahas tentang array ini yang ada di NumPy. Sebenarnya array itu apa gitu kan? Array itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Himpunan atau susunan mungkin ya? Arrays ya, arrays gitu. Bentuknya sih mirip kayak matriks sebenarnya kalau di matematika. Mirip banget kayak matriks. Langsung aja, kita bahas tentang arrays di NumPy. Oke, pertama-tama, basic tipe yang NumPy sediakan tuh adalah ada namanya class. Nih, gue ketik aja class ND array. Ada namanya class ND array di NumPy, yaitu array dengan n dimensi, mempunyai dimensi n. Ini tipe paling basicnya yang NumPy sediakan, class ND array tersebut. Tapi biasanya, daripada langsung dibuat secara langsung, si class ND array-nya ini, biasanya ND array-nya itu sering diinstansiasi via function array seperti ini. Oke, biasanya diinstansiasi lewat function array ini di NumPy, yang NumPy juga sediakan gitu. Langsung aja gue jelasin gimana caranya membuat array di NumPy. Pertama-tama yang lo orang perlu lakukan adalah import, panggil si modul NumPy-nya dulu. Import library NumPy smp. Ya nggak tahu sih gue juga, kayaknya import NumPy smp itu udah kayak suatu default aja gitu di Python. Ya jarang soalnya kalau nggak dipakein alias gitu. Kalau cuma import NumPy jarang banget. Pasti semua orang import NumPy smp di aliasin. Cara pertama teman-teman untuk membuat suatu array di NumPy yaitu makainya array function yang tadi gue udah bilang. Misalnya gue buat di sini arr array ya. Nah, kalian panggil tuh si np-nya. Kan udah gue alias NumPy smp. Panggil np dot, kasih dot. Panggil array function, array. Ini. Nah, di dalam si array function ini, lo orang kasih si array tersebut. Array itu kasih square brackets ya. Kasih square bracket, selalu masukin misalnya angkanya 10, 20, 5, atau 30. Ini. Kalau lo orang print arr, tuh bakal keluar ya 10, 20, 5, 30. Jadi ini yang namanya array. Array yang paling simple lah di NumPy. Jadi apa yang lo orang masukkan di square bracket sini bakal di print sama si NumPy secara berurutan juga, secara terurut. Dan cara kedua, ada namanya arrange. Ada namanya np.arrange seperti ini, arrange. Arrange ini cara kerjanya sama persis kayak range function yang ada di Python. Nah, kalau lo orang pernah pakai range function, ini sama persis kok, sama persis kayak yang ada di range function yang ada di Python. Jadi dia parameter yang diterima itu ada start, ada stop, ada step ya, kayak gitu. Contoh kalau gue masukin range 5, gue print si arr, dia bakal keluar 0, 1, 2, 3, 4. Ya, sama persis kayak range function yang ada di Python. Dia terima parameter stop, start, dan step juga tuh. Contoh nih, misalnya startnya 0, stopnya 5, stepnya 2. Gue print si 024 ya, sama persis kayak yang ada di Python. Bedanya dengan range function yang ada di Python cuma satu. Si np.range ini, range function ini dia nge-returnnya array n dimensi. Ya, bedanya itu doang. Cara ketiga buat array itu ada yang namanya zeros. Function zeros seperti ini di NumPy. Zeros ini, teman-teman, dia ngebuat array n dimensi, tapi value-nya itu 0 semua gitu. Ya, value-nya itu 0 semua, bro. Contoh gini, gue masukin square brackets 2,2 seperti ini. Gue print dulu dong, abang. Print. Lihat ya, dia ke print array dengan 2 dimensi, dan value-nya 0 semua gitu. Makanya namanya zeros function. Jadi dia ngebuat array n dimensi dengan value-nya 0 semua. Dan default type-nya ini biasanya float gitu. Kalau gue print dtype, arr.dtype-nya, dia float pasti. Float ya, float 64. Dia default data type-nya float. Nah, kalau lo orang masih bingung kenapa dia ke print-nya 2 baris kayak gini ya, 2 level seperti ini. Ini namanya dimensi di NumPy. Kayaknya lebih enak kalau gue bahas tentang dimensi di video lain ya, karena lebih kompleks sih. Kalau bahas di sini takutnya ntar panjang malah. Jadi di video kali ini gue fokus bahas gimana cara buat array aja dulu ya. Lo orang ngertiin dulu aja. Kalau pokoknya zeros ini dia bakal ngebuat
array n dimensi dengan value-nya 0 semua. Saudaranya zeros function ada namanya np.ones. Sama. Nih gua print r. Saudaranya zeros ini, bedanya cuman ya itu, lo orang lihat sendiri. Value-nya 1. Kalau tadi zeros value-nya 0 semua, di ones ini value-nya 1 semua. Makanya namanya ones. Oke, mantap. Ada juga cara keberapa nih? Cara kelima ya. Cara kelima buat array ada namanya empty. Empty functions. Misal gue empty berapa ya? Empty 2 coba. Gue print. Dia bakal ngeprint seperti ini. I don't know what it is. But empty function yang ada di NumPy itu, dia bakal ngebuat array, tapi value-nya itu kita nggak tentuin gitu ya. Ibaratnya kalau empty kan namanya juga empty ya, kosong gitu. Ibaratnya kalau gue bilang sih, gue ngebuat array kopong atau array kosong gitu. Nah, value yang di dalamnya itu, konten yang ada di dalam array kosong ini adalah apapun yang terjadi di dalam memori lo pada saat itu. Ya, apapun yang sedang terjadi di dalam memori komputer lo atau laptop lo pada saat itu, bakal di-store di np.empty nih. Konten. Nah, kalau lo orang nanya kenapa array kosong berguna, buat apa pakai array kosong gitu kan, kalau nggak ada manfaatnya. Jadi array kosong ini paling berguna kalau gue punya data yang udah ada. Terus gue mau load menjadi sebuah array. Nah, array kosong ini sangat berguna. Cara keenam ada namanya linspace function. Kayak gini, linspace function. Linspace ini dia nggak accept atau menerima parameter ada 3, batas awal, batas akhir, dan jumlah elemen yang mau dibuat. Ya, gua ini dulu, contohin dulu. Contoh gue buat 1, 3, 5 gitu. Print R. Oh, dokumentasi, keselin. Ini keluarnya begini, bro. 1 titik, 1.5, 2 titik, 2,5, dan 3 titik. Maksudnya apa ya? Jadi linspace ini, dia kan udah gue bilang accept parameter batas awal, batas akhir, dan jumlah elemen yang mau dibuat. Ya, 1 yang ada di parameter ini, itu batas awalnya. Ya, ibaratnya kayak start-nya gitu. Kayak start-nya. Nah, parameter keduanya itu batas akhir namanya. Kayak stop lah, kalau di range function itu kayak stop. Bedanya dengan range function, si tiganya ini juga ikut gitu. Kalau di range function, stopnya kan nggak ikut ya. Nah, kalau di linspace ini, batas akhirnya juga ikut tiganya. Terus parameter ketiga, parameter terakhir itu jumlah elemen yang mau dibuat. 5. Jadi, gue bisa menyimpulkan seperti ini. Buat array dengan batas awal 1 dan batas awal 3 ya. Angkanya itu mulai dari 1 sampai 3 dan buat 5 elemen gitu. Makanya orang bisa lihat di sini. Batas awalnya 1, batas akhirnya 3, tapi di dalamnya ada 5. Jadi ngomongin gitu. Buat array dengan batas awal 1, batas akhir 3, lalu gue mau buat 5 elemen dari batas tersebut. Kalau gue ganti bisa juga. Gue ganti misalnya dari angka 1 sampai angka 2, gue mau buat 10 elemen, coba ya, kita ekstrim. Tuh, dia bakal buat 10 elemen. Jadi dari batas awalnya 1, batas akhirnya 2, gue buat 10 elemen dari batas tersebut. Kebuatlah 10 elemen. Ini namanya linspace. Linnya ini secara linear gitu. Dia buat space-nya itu secara linear. Ngerti? Ngerti. Ada juga saudara linspace itu namanya log space, ya, logaritma. Kalau tadi linear, gue bahas sekarang logaritma. Sama aja, dia minta 3 parameter juga, cuman bedanya dia bukan buat secara linear, tapi dia buat secara logaritma. Gue kasih batas awal 1, batas akhir 3, dan gue mau buat 3 elemen dari situ. Print ARR. Tuh, dia bakal ngeprint 10, 100, 1000. Nah, kalau orang masih ingat logaritma kan di sekolah ya, logaritma 1 kan 10, logaritma 2 kan 100, logaritma 2 100, logaritma 3 kan 1000 ya. Makanya dia buat 10, 100, 1000. Batas awalnya 1, ngomongnya gini, batas awal itu logaritma 1, batas akhirnya logaritma 3. Lalu gue buat 3 elemen dari situ. Kalau ini gue ganti 2, dia bakal beda. Jadi sekarang batas awal itu logaritma 1, batas akhirnya logaritma 2, tapi gue buat 3 elemen. Makanya kebuat seperti ini. Ini 31,6 ini logaritma 1,5 kalau gue nggak salah sih. Ya gitu teman-teman cara kerja log space.
Bedanya sama linspace yaitu dia buat space-nya secara logaritma. Oke teman-teman, gue udah bahas di video ini cara kerja membuat array dan basic type yang disediakan oleh NumPy ya, yang di array tersebut. Video selanjutnya gue baru bahas nih lebih dalam lagi tentang attributes apa aja yang ada di class di array tersebut. Thank you semua teman-teman yang udah nonton sampai sini. See you, bye bye.